Santapan Harian Minggu 17 November 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasal yang ke-11, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-24. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kerinduan kami adalah memberikan diri sepenuhnya kepadamu. Di saat ini, kami berserah penuh untuk mendengarkan sabdamu, serta memberi diri untuk melakukan kehendak dalam setiap perkataanmu. Kami mohon, bersabdalah bagi kami ya Kristus. Amin. Roma 11 ayat 11-24. Karena itu aku bertanya, apakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kegagalan mereka berarti kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan kecemburuan di dalam hati kaum sebangsaku, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti selain hidup dari antara orang mati? Jikalau roti pertama dari adonan itu kudus, seluruh adonan pun kudus. Jikalau akar kudus, cabang-cabang juga kudus. Jadi apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan engkau sebagai tunas liar telah dicangkokkan sebagai gantinya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau engkau bermegah, ingatlah bahwa bukan engkau yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang engkau. Lalu engkau akan berkata, cabang-cabang dipatahkan supaya aku dicangkokkan. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, sedangkan engkau tegak dalam iman. Janganlah sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang yang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan engkau. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga tindakannya yang keras, yaitu tindakan yang keras atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi kemurahannya atas engkau asalkan engkau tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, engkau pun akan dipotong juga. Namun mereka pun akan dicangkokkan jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika engkau sebagai cabang pohon zaitun liar telah dipotong dan bertentangan dengan keadaanmu itu engkau telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini sebagai cabang-cabang yang asli, mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sahabat Santapan Harian, jalan tol adalah pilihan bagi siapapun yang ingin mengemudi dengan nyaman. Namun, setiap orang yang mengemudi di jalan tol harus berhati-hati. Rasa nyaman dapat mengakibatkan kecelakaan, entah karena kecepatan terlalu tinggi atau rasa kantuk tak terkendali. Di jalan tol yang mulus pun kecelakaan bisa terjadi. Paulus mengirimkan suratnya kepada orang-orang Kristen yang bukan bangsa Yahudi, yang mengingatkan mereka bahwa keselamatan mereka bisa sampai kepada bangsa non-Yahudi karena pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Bukan maksud Paulus untuk mengangkat bangsa lain dengan menjatuhkan bangsa Yahudi, namun sebaliknya. Paulus justru mau mengingatkan mereka agar lebih
berhati-hati. Bagi Paulus, orang Yahudi tetaplah orang pilihan. Walaupun mereka jatuh, tetap ada kesempatan untuk bangkit kembali. Bangsa Yahudi diumpamakan cabang asli dan bangsa non-Yahudi diumpamakan cabang yang dicangkokkan. Jika cabang yang asli saja tidak disayangkan untuk dipatahkan, bagaimana dengan mereka yang hanyalah cabang cangkokan? Tidak ada alasan bagi orang non-Yahudi untuk bermegah diri, apalagi menjadi sombong secara rohani. Kita diselamatkan semata-mata karena kemurahan Tuhan. Justru karena itu, kita tidak bisa bersikap sembarangan. Allah kita ialah Allah yang penuh kemurahan, yang mengangkat kita dari kondisi berdosa. Namun, Dia juga adalah Allah yang penuh keadilan, yang menghukum setiap orang yang memilih untuk tetap tinggal dalam dosa. Memang keselamatan adalah pemberian Tuhan. Namun, keselamatan yang tidak dikerjakan adalah penghinaan bagi Dia yang telah memberikannya. Jangan hanya bangga dengan status kita sebagai orang percaya yang dipilih dan diselamatkan Allah. Pertahankanlah ketaatan kita apapun situasinya dan siapapun orang di sekitar kita. Hati-hatilah dengan zona nyaman kita. Langsunglah berbalik jika kita sudah melonggarkan ketekunan kita dan mulai keluar dari jalur yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Allah yang berbelas kasih, Engkau telah mengutus kami untuk menghasilkan buah melalui inspirasi dan kekuatan dari karya Putra-Mu, Yesus Kristus. Kami berkomitmen menjadi pewarta Injil-Mu yang setia. Sebab Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang memampukan kami. Amin.